Cek, 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 cek. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman jumpa lagi di forum harian ini. Insya Allah 15 menit aja tiap hari. Wah, ini tengah malam ternyata rame ya. Ini malam nggak berisik ya. Saya lagi di luar dan tempat di bawah speaker. Malam nggak berisik. Yuk, kalau ada yang mau curhat, 15 menit aja. Mudah-mudahan saya bisa jawab dan mudah-mudahan jawabannya bisa membantu visi saya teman-teman ya. Kalau tidak, mohon dimaafkan teman. Yuk, kalau ada yang mau curhat langsung aja tunjuk tangan. Yuk. Yuk, Mas Sony Ramadan. Ya, halo Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ini pertanyaan sebenarnya. Halo. Ini saya yang putus atau Lah ya, ini bisa, karena saya lihat kan banyak yang bisa tembus tuh sampai sehari 99 plus atau 999 plus bahkan gitu. Nah, sedangkan kita sehari mah paling cuman berapa gitu kan, puluhan aja udah alhamdulillah gitu. Apalagi Iya, yang iya. masih satuan gitu. Nah, itu untuk ningkatin volumenya seperti apa Kang gitu? Apakah kita paksa push budget GMV Max-nya atau seperti apa nih? Atau perlahan kita tingkatkan video ads-nya dari affiliate atau gimana Kang? Thank you Kang. Siap. Ningkatin volume ya. Kalau ningkatin volume penjualan, saya juga kalau toko satuan sih paling satu toko 20-30 sih. Nggak banyak-banyak amat. Nah, cuman yang saya lihat yang berhasil, misalkan ribuan order per hari itu nggak instan ya dapatnya ya. Itu yang saya lihat ya, yang saya lihat langsung, itu repeat ordernya pertama bagus. Di atas 10%. Itu salah satu syarat. Saya jarang lihat yang ribuan per hari konsisten ya, bukan karena ikut termurah di Shopee, bukan karena salah input campaign, itu rata-rata repeat ordernya bagus 10%. Jadi baseline-nya udah bagus. Dan itu ngebangunnya nggak mudah, nggak bisa sehari dua hari. Bukan masalah iklan juga, itu mah masalahnya eh, komprehensif ya, dari sisi produknya, iklannya juga, kualitasnya, CS-nya dan lain sebagainya. Itu satu komentar saya. Yang kedua, kalau misalkan mau ngejar momen ya, kayak sekarang, mungkin lebih tepatnya kalau misalkan udah ketahuan nih PD metodenya bagus, digas aja iklannya, jadinya cost per acquisition jadinya ada nama metrisnya dulu pas saya CACR apa ya. Jadi kita lihat customer itu bukan dari penjualan hari ini doang, tapi lifetime value sampai setahun dia order berapa kali. Jadi sebulan 3 bulan, sebulan 2 bulan boncos terus aja atau mepet boncos, tapi kita udah secure repeat order sehingga pelan-pelan orderannya volumenya bertambah. Ah, itu mudah-mudahan agak nyambung. Itu Mas Sony komentar saya. Gimana? Oke? Oke, makasih Kang. Siap, sama-sama. Yuk lanjut Mas Wilham yuk. Mas, nanya Yuk, Mas. yuk. Nah, jadi ini nih ngalamin kebocoran. Saya kan udah cek apa modal usaha ekuitas awal bulan sampai hari ini tuh nggak ada perubahan. Tapi uang labanya kok kagak ada ya. Saya cek di laporan kan hitung-hitung ada gitu loh uangnya. Tapi secara nilai dan di rekening kagak ada gitu. Tuh diagnosanya gimana tuh ya? Saya bingung juga. Udah cek mondar-mandir stok segala macam belanja juga nggak ada anomali gitu. Udah ngecek yang ini, yang piutang. Piutang itu berarti Yang lagi di perjalanan. nggak nilai. Oh iya udah saya udah ngecek tuh Mas. Nilainya nggak sama dengan apa hitungan laporan keuangan gitu loh. Kan ada labanya, saya udah hitungin ya tanggal 1 sampai tanggal 20 ya terakhir. Nggak sama gitu loh. Yang barang masih di jalan sama yang apa estimasinya yang dari tanggal 1 sampai 20. Selisih sih pasti Mas Wilham, nggak mungkin exact sama sih, nggak mungkin. Tapi selisihnya seberapa besar? Berapa ya? Sampai 50% lebih nggak? 40% ada Mas kayaknya. Wah, itu salah hitung menurut saya sih. Kalau sampai Hitung ya. 40%. Coba dicek lagi. Karena itu ekstrak datanya lumayan PR banget. Kayak COD kan nggak ada kalau misalkan di Shopee ya. Di TikTok sih nggak tahu.
Jadi ngekstrak datanya juga udah PR banget. Cuma kalau errornya sampai 40% dari hitungan di kertas sama yang lagi di perjalanan, kayaknya salah hitung deh. Coba cek lagi. Saya di angka Oke. 20% waktu masih gitu. Oke, oke. Siap, Mas. Cek lagi. Kasih, Mas, sarannya. Baik, siap. Sama-sama. Yuk lanjut, Mas cari satu yuk. Halo, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Mau nanya Kang, sama mah kita jualan ngikutin tren nih Kang ya. Cuman tokonya cuma ada satu. Sedangkan trennya sama mah ini ya. Tren sekarang celana apa gitu. Besoknya baju. Baju apa? Kalau masih jualannya dalam satu toko ngikutin tren kayak gitu, bagus nggak Kang? Sama ini, sama kita ngikutin tren. Kalau mainnya masih PO, worth it nggak sih? Apa gimana Kang? Oke, saran saya untuk yang tadi ya jangan satu toko sih. Sayang kalau satu toko diputar-putar terus sayang sih. Ini siapin banyak toko sih kan gampang. Bikin toko ya at least 3 lah. Dan kalau satu toko doang ya sayang aja. Nanti ternyata ini jagonya celana dan ternyata mau udah berpikir ke arah branding misalkan. Pernah gitu Loh. nggak Kang? Pernah ngikutin tren sama pas tren baju, terus biasanya tren celana tapi masih dalam satu toko. Akang pernah main gitu kan? Oh banyak toko saya sebagian besar kayak gitu. Tapi jalan deh itu, kan beda kategori ya. Oh Maksudnya, jalan, alhamdulillah jalan. berarti masih bisa lah ya. Bisa. Tapi saya Kalau kalau hanya satu toko sayang banget. kalau main tren terus mainnya PO itu gimana Kang? Tren Harus tapi baru nyobain PO tahun ini dan gak bagus jadi no comment itu. No comment. Berarti selama ini Kang kalau ngikutin tren nggak PO ya? Gak PO. Oh, oke. Makasih Jadi Kang. nggak tahu. Siap, Mas Charis. Yuk, masih ada waktu sebelum tengah malam. Ada lagi? Satu lagi. Oh, rame ya. Ada 29 orang. 1 sampai 3. Kalau nggak ada, kita sudahi saja hari ini. 1, 2, 3. Siap. Thank you, teman-teman. Sampai jumpa besok lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.